Karena gagal memenuhi persyaratan, Dayang Sumbi, sang kuryang pun marah, mengamuk dan menendang perahu yang dibuatnya ke arah utara. Membahas bahwa kehidupan ini Iya. adalah nilainya sebuah kutukan. Kutukan Tumang adalah seekor anjing. Iya. Kemudian seorang dewi dikutuk juga menjadi seekor. Si Tumang adalah seseorang yang dia melakukan kebenaran, tetapi kebenarannya itu tidak sah. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini nih kita bisa bertatap muka, jumpa lagi di hadapan para penonton dimanapun para penonton berada. Nah, senang sekali pada kesempatan kali ini kita masih berkumpul. Nah, tentunya kita berkumpul bisa sharing-sharing sesuatu nih, kayak yang kemarin-kemarin Bung Rispan dan Bung Bukhari yang selalu setia menemani waktu-waktu penonton dimanapun penonton berada. Nah, langsung aja nih kayaknya, biar nggak panjang lebar. Pasti penonton yang di rumah ini menunggu nih, kira-kira pada pertemuan kali ini kita mau bahas apa. Nah, pada pertemuan kali ini saya ditemani oleh dua orang luar biasa. Yang ada di samping kiri saya ini Bung Bukhari, dan tentunya yang selalu setia menemani kita bersama adalah Bung Rispan sebagai narasumber. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau cerita apa sih, Bung Bukhari ini? Jadi gini, Bung Amir, Bung Rispan, saya mendapatkan kiriman dari penonton. Kiriman? Iya, kiriman sebuah kisah dari penonton. Oh, kirain kiriman ini. Kiriman kisah ya, kisah. Kiriman santet. Serem banget. Kiriman duit saya terima. Ini pun kiriman kisah, kiriman cerita dongeng dari daerah Jawa Barat ini. Jawa Barat. Daerah Jawa Barat ya, ingin dibacakan kisah ini agar supaya ada makna-makna yang bisa kita kupas gitu. Tapi saya juga tertarik dengan sebuah kisah ini. Tadi saya baca sedikit, ternyata ada kisah si Tumang nih, maksud si Tumang nih seekor anjing nih, saya juga nggak ngerti nih. Makanya saya akan bacakan lah yang biar kita nih ngerti semua. Betul. Nanti saya tanyakan kepada narasumbernya nih. Betul. Ya, agar supaya penonton ini lebih paham dan lebih mengerti tentang kisah ini, karena ada kejanggalan juga bagi saya nih. Nah, jadi saya akan ceritakan nih, langsung aja ya saya ceritakan ya. Monggo. Berawal dari kayangan di mana ada sepasang dewa dan dewi yang dihukum menjadi hewan dan menjalani masa hukumannya di bumi. Sang dewa diubah menjadi seekor anjing jantan yang bernama si Tumang. Nah, ini sangat menarik nih kisah ini nih. Menjadi seekor anjing, sang dewa dikutuk menjadi seekor anjing jantan yang bernama si Tumang, dan sang dewi menjadi seekor babi hutan petani yang bernama Celeng Wayung Hiang. Lalu pada suatu hari ada seorang raja yang bernama Sungging Perbangkara. Di suatu pagi saat ia pergi berburu di tengah hutan, tiba-tiba ia ingin buang air dan sang raja pun membuangnya di batok kelapa. Tidak lama kemudian Celeng Wayung Hiang datang dalam keadaan haus luar biasa. Ia pun meminum air yang ada di batok kelapa tadi. Tiba-tiba Celeng Wayung Hiang hamil dan melahirkan seorang putri yang sangat cantik, gitu kisahnya itu, Bung. Saat Raja Sungging Perbangkara melihatnya, ia langsung menggendong bayi cantik tersebut dan membawanya pulang ke keraton. Sang raja
menamakan putri cantiknya Dayang Sumbi. Nih, jadi putri cantiknya ini dinamakan Dayang Sumbi atau Rarasati. Larasati. Iya, Rarasati. Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik sehingga banyak raja-raja yang ingin melamarnya, menjadikannya ia pendamping hidupnya. Itu. Lalu Dayang Sumbi ini menolak semua lamaran sang raja sehingga ia tidak mau dinikahkan. Bahkan para raja-raja memperebutkan Dayang Sumbi sampai rela berperang untuk memenangkan hatinya. Karena merasa penat, merasa bosan dengan segala lamaran dan lamarannya para raja-raja tersebut, Dayang Sumbi memutuskan untuk pergi mengasingkan dirinya ke hutan. Jadi saking penatnya dia, banyak yang ngelamar, yang ngedeketin, mungkin pusing, dia kabur ke hutan tuh. Cerita di sini tuh. Pusingnya ya. Saking pusingnya. Tuh, lari ke hutan. Lalu karena sudah lari ke hutan, Dayang Sumbi ditemani oleh seekor anjing yang namanya si Tumang tadi tuh. Si Tumang itu yang dewa itu yang dikutuk yang menjadi tadi kan, seekor anjing yang dinamakan si Tumang itu. Pada suatu hari saat Dayang Sumbi sedang menenun, kainnya terjatuh dan ia merasa malas untuk mengambilnya. Ia pun berbuat janji pada dirinya sendiri bahwa laki-laki manapun yang mengambilkan kainnya akan dinikahkan. Namun jika perempuan yang menolongnya mengambil kain tersebut akan dijadikan saudara. Jadi Dewa Sumbi ini bikin janji kepada dirinya sendiri bahwa kalau kain ini diambilkan oleh laki-laki maka laki-laki itu akan dijadikan suaminya gitu. Ternyata yang mengambil kain Dayang Sumbi ini adalah si Tumang, anjingnya. Dayang Sumbi pun tidak mengingkari janjinya. Ia menjadikan si Tumang suaminya. Tuh, jadi si anjing ini nih Bung dijadikan suaminya. Nih, dalam kisah ini tersebut gini nih, makanya saya akan bertanya nanti. Dan dari pernikahan ini Dayang Sumbi dan si Tumang melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Sangkuriang. Tuh. Jadi kisahnya sudah familiar ini, sudah terkenal, masyhur di kalangan Jawa Barat, daerah Jawa Barat. Saat Sangkuriang tumbuh menjadi seorang remaja, Dayang Sumbi ini memberikannya tugas untuk berburu rusa. Setelah itu memberikan tugas kepada Sangkuriang memburu rusa. Sangkuriang pun pergi memburu rusa ditemani oleh si Tumang. Mereka duduk menunggu hewan-hewan mangsa melewati. Mereka bertepi di suatu tempat. Juga tiba-tiba Sangkuriang melihat seekor babi hutan. Ketika Sangkuriang dan si Tumang ini lagi beristirahat, lalu ia melihat seekor babi hutan, celeng gitu. Babi hutan. Sangkuriang pun menyuruh si Tumang menangkapnya, namun si Tumang menolak karena babi hutan yang dilihat Sangkuriang adalah celeng Wayung Hiang. Jadi si Tumang ini, si anjing ini tidak mau mengejar si babi hutan itu. Kenapa? Karena yang dilihat adalah Wayung Hiang. Sangkuriang pun mengancam si Tumang dengan anak panahnya dan ia tidak sengaja melepaskannya. Lalu ia pun tidak sengaja melepasnya. Dia membunuh si Tumang. Karena gak mau diperintah tuh. Iya, karena si Tumang tidak mau diperintah untuk mengejar babi hutan. Lalu Sangkuriang itu mengancam si Tumang, untuk untuk membunuhnya, tapi tidak sengaja, hanya menggertak aja, cepet kejar misalnya gitu ya. Lalu dilemparkan anak panah.
karena tidak sengaja kelepasan terbunuhlah si Tumang itu kena anak panah. Kelepasannya sampai Kelepasan. Mati, ternyata mati tuh. Iya. Gitu. Sang Kuryang merasa panik karena si Tumang mati kena anak panah tersebut. Panik. Sang Kuryang merasa panik dan ia menyembelih si Tumang untuk mengambil hatinya. Jadi udah mati. Iya. Si Tumang itu dikelet, mungkin hatinya diambil. Iya. Setelah itu Sang Kuryang mengambil dan menyerahkan hati tersebut kepada ibunya. Mengira bahwa yang diterimanya adalah hati rusa, Dayang Sumbi pun merasa memasak dan memakannya. Namun setelah mengetahui yang ia makan adalah hasil si Tumang, hati si Tumang, Dayang Sumbi pun marah besar kepada Sang Kuryang. Jadi ini Sang Kuryang ini setelah membelek si Tumang, hatinya diambil, dibawalah ke rumahnya untuk diserahkan kepada ibunya. Ibu, ini hati rusak, padahal ini bukan hati rusak, hati si Tumang yang telah terbunuh. Benar, bukan dibunuh, terbunuh karena tidak sengaja melesatkan anak panah. Nah, itu setelah mati hatinya diambil, diserahkan ke ibunya. Lalu ibunya tahu ibunya karena seekor anjing ini adalah suaminya. Kalau kita secara batin ya, kayaknya dimakannya agak kecut nih, bukan gitu kali. Taunya entah saya juga nggak tahu nih kenapa ibu bisa tahu nih. Dalam kisahnya ibunya tahu tuh kalau hati yang dimasak itu bukan hati rusa tapi hati si Tumang. Maka ibunya tuh marah besar, murka itu. Dayang Sumbi lalu setelah murka, Dayang Sumbi marah, memukul kepala Sang Kuryang putranya dengan sendok nasi yang kita sebut centong kali ya. Centong tuh ada yang dari plastik, ada yang dari kayu, ada yang dari besi. Ini dari kayu kali, dia zaman dulu kan nggak ada plastik ya. Lumayan juga berarti ya. Iya, diketok palanya, jetruk aja, gitu, diketok palanya. Entah bocor atau benjol saya nggak tahu deh itu ceritanya itu. Kayaknya bocor itu. Karena ini banyak versi sebenarnya, banyak versi. Kalau saya ngeliat filmnya sih bocor palanya, berdarah. Gitu. Tapi di sini nggak diceritakan, di sini hanya ini aja, simple, singkat, gitu kan. Nah, Sang Kuryang merasa takut karena sudah dipukul oleh ibunya. Dia merasa takut, ia pun akhirnya meninggalkan rumah, kabur dari rumah. Ngambek. Bukan hanya ngambek tapi takut sama ibunya murka. Kenapa ibunya murka? Karena tugas Sang Kuryang nggak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Yang disuruh untuk memburu rusa, ternyata dia bukan memburu rusa, malah membunuh si Tumang, mengambil hatinya diserahkan ke ibunya. Gimana nggak ngambek coba seorang ibu? Coba bayangin aja itu. Suaminya, bayangin, hati suaminya diambil gitu. Setelah sekian lama pergi dari rumah, Sang Kuryang tumbuh menjadi lelaki dewasa. Menjadi lelaki dewasa nih yang kuat sakti. Berarti tadi masih kecil ya? Masih kecil, masih remaja lah. Ya kalau kita masih SMP lah. Masih SMP. Sekarang udah kuliah. Kalau udah kuliah. Udah 22, 23 udah beger. Beger waktunya nikah ini. Udah sedang lah 25 lah. 25 masa kuliah, masa kerja gitu. Sang Kuryang tumbuh menjadi lelaki dewasa yang kuat sakti. Nah, bukan kuat aja tapi sakti. Pada suatu hari ia mengembara tuh, Sang Kuryang membara hingga tidak menyadari, berjalan sampai ke tempat di mana Dayang Sumbi berada. Sang Kuryang pun jatuh hati terhadap kecantikan Dayang Sumbi dan tidak mengetahui bahwa wanita yang dicintainya itu adalah ibunya sendiri. Jadi Sang Kuryang ini setelah mengembara kemana-mana, ia bertemu dengan Dayang Sumbi. Ternyata yang dilihat Dayang Sumbi itu sangat cantik, padahal ibunya itu, ini agak saya begini nih, ibunya sendiri gitu. Berarti ibunya awet muda ya? Iya, awet muda ibunya. Udah jangan dibayangin, lanjut aja. Itu ibunya sangat cantik, lalu si Sang Kuryang ini sangat mencintainya. Saat Sang Kuryang berniat untuk menikahkannya, Dayang Sumbi tentunya saja menolak. Dia menolak cintanya Sang Kuryang. Karena apa?
Karena Dayang Sumbi ini seorang ibu ya. Nah dulu belum selesai nih ceritanya nih. Ya. Karena ia mengetahui bahwa pria yang hendak melamarnya adalah putranya sendiri, Dayang Sumbi pun memberikan syarat yang mustahil kepada Sang Kuryang apabila ia ingin menjadi suaminya, karena ia yakin anaknya tidak bisa memenuhi keinginannya. Jadi Dayang Sumbi ini mengetahui bahwa seorang laki-laki yang mencintainya adalah anaknya, lalu kemudian Dayang Sumbi tidak mau dilamar. Kemudian ia memberikan syarat apabila ia ingin menjadi suaminya, maka ia harus memenuhi syarat itu. Syarat yang diberikan oleh Dayang Sumbi itu. Permintaan Dayang Sumbi adalah membuatkan perahu dan telaga yang harus selesai hanya dalam semalam dengan membendung aliran sungai Citarum. Wah, ini di Citarum daerah mana nih? Jawa Barat ini. Ya, kalau Citarum daerah Bandung nih ya, daerah Bandung ya. Cerita daerah Jawa Barat nih, tentunya daerah Bandung nih. Nyatanya syarat itu disanggupi oleh Sang Kuryang. Dayang Sumbi pun takut Sang Kuryang bisa menyelesaikannya dan memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar menggagalkan usaha Sang Kuryang. Ia juga memukulkan aluk ke lesung seolah-olah sedang menumpuk padi agar menjadi pertanda bahwa fajar telah tiba. Oh, jadi gini. Setelah Dewa Sumbi ini memberikan syarat kepada Sang Kuryang untuk untuk dipenuhi, tapi Dewa Sumbi itu ada keresahan hatinya. Agar supaya apa? Keresahan jangan sampai Sang Kuryang ini memenuhi persyaratan itu. Lalu Dewa Sumbi ini, Dayang Sumbi ini memukul alu ya, kalau ke bahasa kita alu ke tempat bukan penggilingan, untuk penumbukan padi. Tuk tak. Dikira ayam itu ini sudah menjelang subuh, karena persyaratannya satu malam ini bikin perahu menutup Citarum menjadi danau. Itu persyaratan yang nggak mungkin terselesaikan orang biasa ini. Itu jangan pun bikin danau, bikin perahu, ngebendung empang bisa nggak tuh empang? Bikin empang satu malam. Masya Allah ya. Duluan itu. Emang bener-bener Sang Kuryang. Sakti, soalnya sakti dia. Nah, akhirnya para makhluk halus anak buah Sang Kuryang pun menjadi ketakutan dan pergi sebelum menyelesaikan tugasnya, karena mengira matahari akan segera bersinar. Karena gagal memenuhi persyaratan Dayang Sumbi, Sang Kuryang pun marah, mengamuk dan menendang perahu yang dibuatnya ke arah utara. Dalam sekejap perahu yang jatuh melungkup. Melungkup itu apa ya? Tengkurap dan berubah menjadi gunung takuban perahu. Setelah itu Sang Kuryang masih mengejar Dayang Sumbi sehingga Dayang Sumbi sehingga ke Gunung Putri nih. Namun Sang Hyang Tunggal segera menolong dan mengubah Dayang Sumbi menjadi setangkai bunga itu, agar lolos dari kejaran Sang Kuryang. Jadi Sang Hyang Tunggal, kalau kita mah Tuhan ya kan, bahasa dulu mah Sang Hyang Tunggal, kalau kita mah Tuhan ya. Kalau di Islam itu Allah itu kan, menolong Dayang Sumbi merubahnya menjadi setangkai bunga. Nah, tuh. Sang Kuryang pun tidak berhasil menemukan Dayang Sumbi. Pada akhirnya Sang Kuryang menghilang ke alam gaib. Gitu Bung ceritanya Bung. Wah. Jadi gimana nih Bung nih? Ini ya ada sedikit keganjalan bagi saya nih Bung, yang mungkin nanti saya akan tanyakan Bung. Iya. Gitu. Tapi sebelum banyak pertanyaan nih Bung, ini cerita pada pertemuan kali ini luar biasa nih kayaknya. Luar biasa panjangnya. Kalau ibarat jalan nih banyak kelokannya gitu. Iya. Kalau di film sampai pusing kita yang dengerin gitu. Sebenarnya sudah ada filmnya nih, sudah ada filmnya. Ya asik, seru filmnya. Iya. Cuma kan di sini saya mau ada pertanyaan tentang si Tumang si anjing itu, masa seseorang bisa menikah dengan anjing gitu, bisa melahirkan seorang putra, seorang laki-laki yang sakti, yang hebat, kuat. Bahkan laki-laki ini bisa
bisa membikin perahu, bisa membikin apa namanya, sungai, bukan sungai, danau. Danau yang sekarang ada di Citarum itu loh. Itu loh. Yang akan saya tanyakan nanti ini banyak nih, Bung. Gimana, Bung? Menurut Anda, Bung? Ya, Kisah ini. kalau ya memang kalau kita bicara secara akal nih, Bung Iya. Bukhari. Iya. Ya terus terang seperti yang tadi saya katakan bahwa ini kalau ibarat jalan nih banyak kelokannya gitu, Iya. banyak tikungannya sampai pusing ini ya gitu. Gimana enggak gitu kalau kita hidup di zaman modern gini ya. Oh, ini kisah para dewa. Kita terpaut jauh dengan kehidupan para dewa. Iya, Dewa jelas. udah diturunkan, kenapa jadi celeng sih kan gitu. Sementara dewa itu kedudukannya kan tinggi gitu. Iya, iya. Dihukum, terus jadi celeng, terus setelah itu eh apa namanya? Dimaksud dipanah itu apa kan gitu. Tiba-tiba eh, kencing gitu. Kencing dibatok, batoknya diminum, hamil kan gitu. Udah hamil anaknya manusia lagi kan Iya. padahal celeng gitu. Iya, iya. Kan kita mencerna kalau kita maksain pakai akal pikir ya Ya bisa maksudnya tersesat gitu di tengah enggak, jalan gitu maksudnya ini kan. kisah, Iya, kisah. Cuman kalau secara akalnya memang gimana ya? iya. Ada bertentangan tentang dengan agama ya kan? Bertentangan. Waduh. Ya Iya. manusia nikah dengan anjing, bayangin aja Iya. itu loh. Keren juga itu kalau Bertentangan. Dan kisahnya ya mustahil iya. bagi kita kan mustahil, kalau orang-orang biasa kan mustahil. Nah, Itu oke. bisa menciptakan apa namanya? eh danau, Iya. perahu gitu. Nah, Gitu. karena ini nih, Bung. Kita sering tuh kan dengar kisah-kisah yang sering kita dengar baik di banyak media sosial ataupun di TV itu, di film. Nah, itu kan kita mendengar, wah ini kayaknya dongeng nih. Nah, Iya. kayaknya nih hanya di podcast kisah hikmah nih, di Iya. tenda peradaban. Apakah ini memang benar gitu? Apakah ini cuma dongeng atau ini memang kisah beneran? Kalau kisah beneran, ini gimana cara menjelaskannya gitu? Kira-kira seperti itu. Mungkin bisa diawali dengan pertanyaan-pertanyaan tadi Bung Bukhari yang sudah disiapkan tadi. Gini Bung, dari kisah ini sebenarnya kisah ini menceritakan tentang apa nih Bung? Bisakah Bung Rispan ini menjelaskan tentang kisah ini Bung? Ya, sebelum kita apa namanya cek, sebelum kita ke intinya, Ya, saya mau berikan satu hal terlebih dahulu ya iya, iya. tentang kita membahas bahwa kehidupan ini Iya. adalah nilainya sebuah kutukan. Oh, Kutukan. Iya. kutukan. Serem juga ini. Kutukan. Iya. Iya, iya, iya. Pokoknya kita sebagai manusia, kalau tidak menjadi manusia seutuhnya, seluruh kehidupan ini adalah sebuah kutukan. Makanya kan banyak sekali di dalam kisah orang-orang terdahulu, Ya. itu penyebutan kutukan itu sering sekali. Iya, iya. Itu. Apalagi kisah para dewa, itu sering sekali itu. Jadi kehidupannya adalah sebuah kutukan. Itu di awal ya. Iya, iya. Dan juga kita mempelajari kisah ini juga ada beberapa nilai dari kebinatangan, anjing, kemudian celeng ataupun babi gitu ya. Dan juga disebutkan rusa dan lain sebagainya. Itu mengajarkan kita sebagai manusia bahwa ketika diceritakan sesuatu tentang suatu makhluk, itu hanya tertuju kepada nilai manusia. Iya. Contoh begini, di dalam kitab suci agama Islam yaitu Al-Quran, Ya. itu bukan kebanyakan ya, ada beberapa kalimat ataupun nama surat yang menyebutkan tentang kebinatangan. Iya, iya. Al-Baqarah, Al-Baqarah. kan sapi betina. Iya. Al-Ankabut, Al-Ankabut. itu juga nama hewan kan. Iya. Balaba kan. Laba-laba. Dan lain sebagainya. Bahkan disebutkan, diceritakan banyak sekali binatang-binatang. Saya katakan, ketika sebuah kalimat ataupun sebuah kisah menyebut atau menerangkan tentang sesuatu, itu adalah
apa namanya ya, sebuah nilai perumpama yang tertuju kepada nilai manusia. Tumang adalah seekor anjing. Iya. Kemudian seorang dewi dikutuk juga menjadi seekor babi ataupun celeng ya, celeng. kan? Ketika dikutuk itu memaknai sebagai sifat. Oh, sih. Sifat Iya, iya. anjing dan babi itu kenajisan. Oh. Sesuatu yang najis, sesuatu yang tidak hak, Iya, iya. itu antara anjing dan babi gitu. Ya. Kemudian kita masuk kepada nilai kisahnya bahwa ketika si Tumang dikutuk menjadi seekor anjing, lalu celeng atau seekor babi ini meminum air di batok itu, minum buang air kecil dari seorang raja, dia meminumnya, kemudian lahir seorang putri yang sangat cantik gitu. Iya. Kalau secara logika binatang nggak mungkin melahirkan manusia. Makanya kita sebagai manusia harus bisa menggunakan akal pikir kita dengan secara sempurna bahwa kebinatangan itu adalah nilai sifat. Iya. Gitu ya. Kalau saya mengartikan begini secara kesimpulan aja biar supaya tidak terlalu panjang. Iya. Si Tumang adalah seseorang yang dia melakukan kebenaran, tetapi kebenarannya itu tidak sah ataupun dalam ketidakbenaran atau batil. Oh, iya, iya. Bahasa sederhananya gini. Dia melakukan sesuatu dalam pandangan terlihat baik. Iya. Oke. Padahal apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang tidak baik. Gitu. Oh, gitu. Iya. Itu si Tumang namanya. Contohnya gimana, Bu? Contohnya gini. Contoh ya. Iya, contohnya. Kita melakukan suatu kebaikan, contohnya kita menolong orang. Kita menolong orang miskin, contoh yang memberikan sesuatu, rezeki ataupun apa. Iya. Itu kan baik. Baik nggak? Baik. Sangat baik, gitu ya. Iya. Tetapi dalam niatnya itu yang menjadi sebuah kesalahan. Ketika dia menolong orang lain tapi niatnya untuk disebut orang yang dermawan, disebut orang yang ahli sedekah, kemudian dirinya menjadi sombong. Itu kan jadi bahaya tuh. Oh, iya, iya. Yang seharusnya hak tetapi tidak menjadi hak, malah menjadi tidak baik. Suami istri di dalam kebenaran tapi belumlah mutlak. Nilai istrinya itu adalah nilai kebenarannya. Gimana saya menjelaskannya? Naungannya, naungan kebenaran, karena seorang istri itu adalah sebuah naungan di dalam rumah tangga, kan? Naungan untuk suaminya. Sedangkan suami adalah pemimpin, ya, gitu. Kemudian dari pernikahan mereka berdua lahirlah seorang anak. Jadi sebenarnya Sang Kuryang ini siapa? Sang Kuryang ini seseorang yang dikehendaki di dalam kebenaran mutlak. Oh, gitu. Di dalam kebenaran yang sah, kebenaran yang hakiki, begitu. Sempurna. Kita lanjut ya. Iya. Okay. Suatu ketika Sang Kuryang itu diperintahkan untuk berburu, kan? Iya, berburu. Nah, ditemani oleh si Tumang. Nah, pada saat itu terlihat seekor babi. Iya. Disuruhlah si Tumang untuk mengejarnya. Di sini kita harus paham. Kita harus paham bahwa ketika Sang Kuryang itu berburu itu ingin mendapatkan sesuatu. Nilai babi juga nilai keharaman ya. Itu nilai duniawi. Nilai duniawi dengan jalan syariat. Gitu ya. Iya, benar. Kemudian si Tumang disuruh untuk menghabisinya. Si Tumang nggak mau dong, karena itu adalah jalan dia. Oh, gitu. Nggak bisa. Iya. Akhirnya marahlah si Sang Kuryang sehingga menggertak gitu ya. Kalau dalam kisah kan menggertak gitu ya. Akhirnya terbunuhlah si Tumang dengan panahnya. Panah itu kalimat. Kalimat kebenaran Sang Kuryang sehingga membunuh kenajisan si anjing itu. Kenajisan si Tumang itu. Gitu. Diambillah hatinya. Diambillah kebenaran sesungguhnya dari suatu nilai yang selama ini tertutupi gitu. Maka seluruh ilmu itu kalau belum terbuka akan maknanya, maka seseorang itu sebenarnya pasti akan salah gitu.
dibawalah hati itu kepada ibunya. Iya. Disangka itu adalah rusa gitu ya. Iya, iya. Nilai kenikmatan rusa itu. Oke. Kenikmatan dunia. Dunia Oh, dan juga akhirat. rusa itu Dunia maknanya dan juga akhirat. Ya, Oke. kenikmatan dunia kenikmatan. akhirat. Iya, iya. Kemudian ketika dimasak, ibunya tahu ini bukan hati rusa. Hati apa? Si tumang gitu Iya. kan. Tapi hati Hati rusa. rusa. Malah itu adalah hati si Tumang. tumang gitu. Akhirnya marahlah ibunya ini. Ibunya ini naungan kan, naungan daripada si tumang itu sendiri. Digetoklah kepalanya. Percaya atau tidak, orang yang membawakan kebenaran hak itu akan menyulitkan akal pikir. Oh gitu, iya. Iya, oleh kejadian-kejadian sesuatu yang terjadi. Ya, saya berikan suatu contoh seperti ini. Jika dahulu kala sejarah para nabi itu, pasti ada kesulitan di dalam perjalanan kehidupannya. Pasti. Pastilah. Iya. Pasti. Selain Banyak kesulitan, lah. pasti ujian ya kan. Iya. Itulah sebagai nilai contoh gitu. Iya. Oke. Karena ibunya ini adalah naungan gitu. Naungan, iya. Kenapa kamu membunuh ayahmu sendiri gitu kan? Iya. Kenapa kamu membunuh ajaran yang dibawakan oleh ayahmu sendiri? Sedangkan si Sangkuriang mengetahui bahwa sesungguhnya ajaran yang mutlak bukan seperti itu. Oh iya, iya. Ketoklah kepalanya. Akal pikirnya tuh Dikira nggak waras. nggak waras. Iya, iya. Iya. Ini dikira nggak waras. Iya. Sangkuriang pergilah meninggalkan seluruhnya. Kemudian ketika dia dewasa melihat Dayang Sumbi, itu kan naungan. Iya. Dia ingin menyempurnakan naungan itu. Oh gitu. Boleh saya sebut lah. Iya. Naungan itu agama. Oh, Luar biasa. Oh, Iya. Ceritanya menarik ini. Naungan Iya. itu agama. Sangkuriang ini menyempurnakan agama itu. Iya. Seperti itu ya. Heeh. Dia tertarik sekali. Kenapa tertarik? Karena menjadi juru kunci, ngerti ya? Iya, iya, iya. Juru kunci dalam agama itu. Maka dari itu, Sangkuriang ingin menikahkan Dayang Sumbi kan. Padahal ini sebuah kisah yang mengajarkan kita bahwa agama ini tidak untuk dimiliki. Kan sekarang banyak orang yang merasa memiliki agama. Oh Betul. gitu. Iya, Iya. iya, iya. Padahal agama itu milik Tuhan. Iya. Agama apapun kan milik Tuhan, bukan milik perorangan gitu Iya, kan. iya. Gitu. Ini mengajarkan kita agama itu bukan untuk dinikahi. Gitu. Kemudian untuk biar supaya digagalkan cinta ini gitu kan. Dayang Sumbi memberikan sebuah syarat buat perahu. Buat danau. Perahu itu perjalanan. Buatlah sebuah perjalanan. Seperti pada umumnya, kalau dalam agama itu pasti ada kumpulan, ada golongan, ada lain sebagainya. Buatlah seperti itu, kata ibunya. Oh gitu. Kata naungan itu kan gitu. Iya, iya. Sangat mudah bagi Sangkuriang karena Sangkuriang sakti. Dikarenakan khawatir itu terjadi, gitu kan, dibuatlah akal untuk menumbuk. Mengetukkan alu ya namanya. Alu gitu. ke Sehingga ayam berkokok Iya. gitu kan. Matahari terbit, terlihatlah dunia ini. Pagi-pagi kan dunia. Iya, iya. Pagi-pagi sampai siang, sampai sore itu kehidupan duniawi itu. Nah, kisah ini mengajarkan kita bagaimana bahwa jadilah seseorang yang menghidupkan agama, bukan hidup dalam agama. Iya. Dan ini juga mengajarkan bagaimana diri kita itu harus bercampur, harus mencintai sesuatu yang hak. Jangan sampai kita salah kaprah di dalam perjalanan kehidupan ini untuk menuju kepada Sang Pencipta. Iya, iya. Sangkuriang marah, ditendanglah perahu. Marah bukan karena gagal untuk mencintai, mendapati ibunya sebenarnya. Dia mengetahui kebenaran bahwa jalan kebenaran hak bukan hanya mengumpulkan orang-orang yang berada dalam sebuah perjalanan perahu itu. Ditendang. Terkelungkup lah itu. Nah, Jadi itu gunung. jadi sebuah gunung gitu. Nah, ini simple dari saya Bang. Enggak simple sih, panjang juga ya. Gitu. Lumayan. Ya, mungkin kalau ada yang dipertanyakan ya tanya aja.
Saya kalau mau jawab saya jawab, kalau enggak ya enggak gitu. Pulang. Ulah. Sebenarnya apa namanya, Bung, yang tadi dijelaskan dengan jelas itu sudah apa namanya, sudah terjawab apa yang mengganjal di dalam hati saya itu. Tadi ya menjelaskan tentang siapa si Tumang, ibunya, terus perahunya, danaunya semua sudah Ya. terjawab gitu. Menurut Bung gimana? Sudah terjawab semua Iya, berarti. Nggak jadi nanya dong ini berarti. kayaknya sudah terjawab semua deh, Bung. Udah kayaknya. Udah ya. Sudah. Kalau saya sih Bung, tadi di akhir itu kan ada kalimat dijadikan sebagai setangkai bunga tuh. Ya, Nah, itu maksudnya gimana itu? dunia Oh, dunia. bunga itu adalah duniawi, keindahan duniawi gitu Iya. kan. Akhirnya agama itu dijadikan sebuah keindahan duniawi saja. Maksudnya duniawi itu gimana, Bung? Bisa bisa di apa? Dijelaskan dengan biar supaya eh, penonton-penonton biar lebih paham gitu. Dunia itu adalah segala sesuatu yang terlihat oleh pandangan mata, bukan dengan pandangan hati. Itu Contohnya, Bung? HP Oh, terlihat oleh mata kan, iya ya. gitu. Itu kan benda, tapi bukan hanya benda ataupun yang tercipta. Iya. Seluruh kejadian yang terlihat itu juga nilai duniawi gitu. Makanya kita hidup dalam apa agama masing-masing, agama apapun itu. Ya kita melihatnya bukan dengan pandangan mata harusnya, Iya, iya. tapi harus dengan pandangan hati gitu. Tuh. Ini kayaknya jadi sekaligus closing statement ini. Karena udah Karena udah terbuka semua, terbuka semua ya. udah Iya. dijelaskan semua Puas ini maknanya. kayaknya Bung Puas, Bukhari saya ini. merasa puas sebagai Iya. pembaca kisah ini. Oke. Ya mudah-mudahan yang mengirimkan kisah ini juga eh, apa rasa puas juga seperti apa yang saya tadi Iya. terima itu. Karena tadi keganjalan-keganjalan saya itu sudah terjawab, Iya. sudah terjawab. Udah jadi nggak pusing gitu Nggak ya. pusing. Iya. Ya. Nggak pusing karena banyak belokan kayak tadi gitu ya. Yang terpenting kan dalam sebuah kisah itu adalah bagi kita semua, jangan sampai kisah itu hanya menjadi cerita dongeng gitu. Betul. Tapi harus Betul. kita ambil pelajarannya. Pelajarannya. Gitu. Iya, Pelajarannya bagaimana bisa diambil kalau kita tidak tahu maknanya kan gitu. Betul sekali. Nah, dari sini kan kita belajar bahwa bagaimana ketika seseorang belajar itu, mm-mm. maka belajarlah dengan hak, Dengan gitu, hak. dengan sempurna. Betul. Jangan hanya menjadi orang yang berpengetahuan luas, berpengetahuan tinggi, tapi perbuatannya minim sekali gitu. Mm-mm. Iya. Menumpuk pengetahuan saja, Pengetahuan tapi terus. amalnya tidak ada. Jadi nggak sempurna kan gitu. Karena tahunnya hanya sebatas pengetahuan Iya, dan pengetahuan itu terbatas. betul. Jadi mau gimana lagi kan gitu. Jadi Kayak cerita yang disampaikan tadi Bung Rispan. iya, Jadi tidak berada pada jalan yang hak gitu. iya, Kan iya. menyeleweng tadi Menyeleweng. seperti itu kira-kira ya. Betul. Sangkuriang itu bukan penghafal. Iya. Sangkuriang itu adalah penghujah nyata dari setiap Oh, ilmu. Sedangkan ayahnya itu bukan hujah nyata dari ilmu. oh gitu. Tapi ya seperti itu. Itu kayak cerita yang seperti contoh Nabi Ibrahim gitu. Yang Iya. dimana nenek moyangnya itu seperti itu, diceritakan seperti itu dan beberapa kisah lah kira-kira seperti Ya. itu ya. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam dalam agama Islam memiliki ayah biar pembuat patung berhala. Nah, gitu kan. seperti itu. Iya. Jadi kisah apa Nusantara ini mengandung makna yang sangat tinggi ya, Bung. Betul sekali. Sangat tinggi. Sebelum dijelaskan sebenarnya saya nggak tahu ini makna yang sesungguhnya ini, Bung. Saya Jadi juga yang nggak tahu. enggak, jadi saya ini apa namanya mendapatkan ilmu baru gitu, ilmu baru. Iya. Yang saya pikir hanya sebuah kisah aja, Iya. cerita dongeng aja, ya begitu setelah tahu ya begitu aja. Ternyata setelah saya mendengarkan penjelasan penerangan dari Bung Risman ini ternyata maknanya benar sungguh-sungguh
sangat Luar bermanfaat, biasa. luar biasa itu. Nah, Iya. mumpung menyambung nih, Iya. tadi Bung Bukhari menyebutkan kisah Nusantara ya. Hmm. Kayaknya kalau kita cari kisah-kisah di Nusantara ini nggak ada habisnya tuh. Banyak. Banyak banget kan banyak. gitu. Nah, ini dari penonton yang ada di rumah barangkali nih ingin gitu masih mempertanyakan ini maksudnya seperti apa kan gitu. Barangkali bisa mengisi kolom komentar. Nah, pada suatu pertemuan ke depan barangkali bisa kita sharing gitu, bisa kita Iya. bahas dan kita bisa bagikan ke halayak luar ini, Iya. halayak luas. Ataupun ada yang mau request gitu kan. Jadi Request. mau kisah apa ya silakan monggo Iya. untuk di komen gitu kan. Oh besok ini Oh, ceritanya cerita iya. ini gitu atau email ya kan. Email bisa. Yang penting Bisa jangan email. kisah Tom and Jerry gitu ya. Itu malah lain Ribut ya. mulu ntar. Ribut mulu. Iya, iya. Oke, sepertinya kita udah di penghujung acara nih karena saya dan Bung Bukhari barangkali yang di layar kaca juga udah merasa terpuaskan gitu. Iya. Nah, di sesi akhir nih saya pengen dari Bung Bukhari nih. Setelah mendapat banyak sekali keilmuan pada pertemuan kali ini, barangkali ada pesan yang mau disampaikan nih kepada para penonton. Ya, kalau menurut saya mungkin dari ilmu-ilmu yang tadi saya dapat mungkin untuk perwakilan penonton ya, orang-orang yang menonton podcast ini ya cermati podcast ini, cermati ilmu yang sudah disampaikan agar supaya kita tidak hanya mendapatkan ceritanya aja tetapi mana hakikat daripada cerita ini ternyata luar biasa Luar gitu. biasa. Gitu aja mungkin. Oke, siap. Barangkali Bung Rispan ada yang mau ditambahkan sebelum kita akhiri sesi podcast? Apa ya? Yang saya mau tambahkan ya Mungkin pesan pesan untuk- saya teruslah belajar dengan ikhlas, dengan Ya. ikhlas. bukan dengan hawa nafsu. Luar biasa. Pasti ngena ini. Siap, ngena. Iya, iya. Saya juga ngena ini. Apalagi saya ini. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampailah kita pada penghujung acara nih, Bung Iya. Bukhari dan Bung Rispan. Sebenarnya kita kayaknya masih pengen mengulas banyak cerita, Iya, tapi mau mungkin bisa kupas di pertemuan selanjutnya nih. Hmm. Nah, dari apa yang disampaikan dari banyak bahasan yang sudah kita diskusikan tadi, mungkin ada terbesit nih dari saya sepetik dua petik kata nih. Jadi menyadarkan tentang diri saya, apakah saya itu di posisi yang mana gitu. Di posisi saya itu manusia di posisi yang mana? Apakah saya di posisi tumang, ataukah saya di posisi celengnya, ataukah saya di posisi ibunya Dayang Sumbi, dan bagaimana kan gitu. Iya. Ya baiknya kita sebagai manusia selalu sadar diri gitu. Sadar diri bagaimana agar kita itu bisa menjadi sangkuriang dalam kehidupan di dunia ini. Mungkin Iya. dari saya itu sih pesan yang saya dapat dari kita diskusi dari awal sampai Iya. akhir. Dan di akhir saya mewakili Bung rekan saya nih, Bung Bukhari dan Bung Rispan. Apabila dari awal hingga akhir terdapat beberapa kesalahan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.